Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Pratikum C, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai uji koefisien fenol produk antiseptik dan desinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida. Yang beranggotakan, yang pertama itu saya sendiri, Windy Nurwahyuni, dengan NIM 23110038, dan Habibah Nurul Hidayah dengan NIM 23110037, dan Putri Wulandari dengan NIM 23110039, dan Nur Fadilah Manurung dengan NIM 23110040. Baik, untuk materi yang pertama itu akan saya jelaskan sendiri. Itu dari abstrak. Uji koefisien fenol diperlukan untuk mengetahui efektivitas suatu senyawa aktif pada produk antiseptik dan desinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida dan membandingkannya dengan produk sejenis yang mengandung senyawa aktif berbeda berdasarkan koefisien fenolnya. Metode turbidimetri digunakan untuk mengamati ada atau tidak adanya kekeruhan pada produk yang diuji. Pengujian dilakukan terhadap Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa. Produk efektif bila dilakukan bila memiliki nilai koefisien fenol lebih dari 1 atau lebih besar dari 1. Berdasarkan hasil pengamatan, produk antiseptik dan desinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida memiliki nilai koefisien fenol lebih dari 1 terhadap kedua bakteri tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Habibah. Kepada Habibah, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pendahuluan cara kerja obat antibakteri. Yang pertama, obat antibakteri bekerja dengan cara yaitu merusak membran sel bakteri, menghambat pembentukan protein bakteri, menghambat pembentukan asam nukleat bakteri. Kemudian disinfeksi dan antiseptik yaitu disinfeksi merupakan yaitu membunuh kuman pada benda mati seperti lantai, meja menggunakan zat kimia. Kemudian antiseptik mirip desinfeksi tetapi digunakan pada tubuh untuk mengurangi kuman. Kemudian bakteri bisa dibunuh dengan tiga cara. Yang pertama oksidasi, yaitu zat seperti klorin menghasilkan oksigen yang merusak bakteri. Koagulasi, yaitu zat seperti fenol menggumpalkan protein bakteri. Kemudian depresi tegangan permukaan, yaitu sabun merusak lapisan luar bakteri, faktor penting. Konsentrasi zat, yaitu semakin tinggi konsentrasi zat, semakin efektif membunuh bakteri. Selanjutnya, Bacillus cereus adalah bakteri gram positif berbentuk batang besar dan fakultatif aerob. Bakteri ini dapat membentuk rantai dan menghasilkan spora yang tahan terhadap panas dan disinfektan, serta dapat bertahan lama di tanah. Spora yang terbentuk dapat menyebabkan keracunan makanan dan pneumonia. Pseudomonas aeruginosa berbentuk batang dengan ukuran 0,6 kali 2 mikrometer. Sering ditemukan sebagai bakteri tunggal, berpasangan, atau membentuk rantai pendek. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Alat-alat yang akan digunakan yaitu ada tabung reaksi, rak tabung, pipet ukur, stopwatch, OC, vortex, mikropipet, autoclave, magnetistirer, shaker inkubator, dan labu Erlenmeyer. Dan bahan yang akan digunakan adalah Aquades, bakteri Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, benzalkonium klorida murni, produk uji dari PT Primo yang terdiri dari produk antiseptik, produk A dan B, serta produk desinfektan, produk C dan D. Selain itu, digunakan juga bahan-bahan kimia lainnya seperti natrium klorida NaCl, fenol C6H5OH, medium nutrien agar, dan nutrien broth. Selanjutnya, di bagian cara kerja yang pertama, persiapan medium. 1. Ada nutrien agar. Kita siapkan sebanyak 23 gram bubuk Na yang dilarutkan dalam 1 liter Aquades. Kemudian dipanaskan dan diaduk menggunakan magnetic stirrer hingga homogen. Lalu disterilisasi di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 1 hingga 2 jam.
Yang kedua ada nutrien broth sebanyak ditimbang sebanyak 8 gram bubuk NB, dilarutkan dalam 1 liter Aquades, lalu diaduk dan disterilisasi pada suhu 121 derajat dengan tekanan 1-2 atm. Yang kedua, ada pembuatan larutan NaCl 0,9%. NaCl ditimbang sebanyak 0,9 gram yang dilarutkan dalam Aquades hingga 100 ml yang kemudian disterilisasi di autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 1 hingga 2 jam. C. Ada penanaman bakteri. Bakteri diinokulasikan dalam medium Na dan diinkubasi selama 24 jam. Yang D. Pembuatan inokulum. Bakteri yang telah tumbuh di media Na miring selama 24 jam diinokulasikan ke dalam medium Nb dan diinkubasi pada shaker inkubator selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 120 rpm. Yang E ada pembuatan stok suspensi bakteri. Bakteri dari medium Na miring yang berumur 24 jam ditambah NaCl fisiologis 0,9% sebanyak 5 mili kemudian di vortex. Yang F, pengenceran produk uji dan produk pembanding. Produk uji dan pembanding diencerkan hingga konsentrasi 5% menggunakan Aquades. G, ada pengenceran fenol. Fenol 5% diencerkan dengan Aquades menjadi konsentrasi 2%, 1%, 0,5%, dan 0,25%. Baik, untuk metode penelitian pengujian koefisien fenol itu akan dijelaskan oleh saudari saya Putri Wulandari. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan metode penelitian pengujian koefisien fenol. Pengujian koefisien fenol dilakukan dengan pengenceran seri 1:300, 1:350, 1:400, dan 1:450 pada produk uji dan pembanding. Banyak 0,5 mili suspensi bakteri dimasukkan ke 5 mili medium NB steril. Didiamkan 5 menit, kemudian diinokulasi ke medium NB lain. Proses ini diulang 3 kali, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Pertumbuhan bakteri ditandai dengan kekeruhan medium, sementara medium tetap bening menandakan tidak ada pertumbuhan. Kontrol positif adalah medium NB dengan inokulum, sedangkan kontrol negatif adalah medium NB tanpa inokulum. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil pengujian koefisien fenol pada Bacillus cereus menunjukkan nilai koefisien fenol sebagai berikut. Produk A, triklokarban yaitu 3,33. Produk B, klorosilenol yaitu 4,44. Produk C, sodium hipoklorit 4,44. Produk D, kalsium karbonat yaitu 0. Fenol 1, BKC 4,45. Penentuan koefisien fenol menunjukkan tidak ada kekeruhan pada pengenceran fenol 1/90. Berdasarkan hasil pengujian, produk A, B, C, dan D berpotensi lebih baik dalam mengendalikan pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa dibandingkan dengan fenol murni pada triklokarban. Semakin tinggi nilai koefisien fenol, semakin efektif produk tersebut dalam membunuh bakteri. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu produk antiseptik dan disinfektan dengan benzalkonium klorida menunjukkan daya antibakteri lebih efektif terhadap Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa dibandingkan fenol dengan koefisien fenol lebih dari 1. Koefisien fenol produk dengan benzalkonium klorida setara dengan produk sejenis yang mengandung senyawa aktif berbeda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah dan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.